Halo, selamat datang kembali di channel Info Bebas Pinjol. Jadi, di episode kali ini, aku akan share kenapa kamu harus stop pinjam uang di pinjaman online atau pinjol, dan di tempat pinjaman berbunga yang lainnya. Kenapa aku bahas topik ini? Karena belakangan ini sangat ramai sekali dengan orang-orang yang mengeluh dan merasa frustasi mengenai hutang. Baik hutang yang berbunga ataupun hutang yang tidak berbunga seperti hutang ke teman, saudara, ataupun ke orang tua. Aku tahu banget banyak orang yang mengambil hutang mungkin karena banyaknya kebutuhan yang sangat mendesak dan tentu memerlukan uang dengan cepat supaya bisa memenuhi kebutuhannya tersebut. Kadang saat ada kebutuhan yang mendesak, kita suka buru-buru mengambil tindakan seperti berhutang. Yang terpenting kebutuhannya pada saat itu bisa langsung terpenuhi, tanpa berpikir panjang lagi bagaimana kita akan melunasi hutang tersebut. Karena memang pada saat tertekan, kita lebih banyak menggunakan emosi untuk mencari jalan keluarnya. Dan biasanya kita terlalu over pede bahwa hutang yang kita ambil itu akan bisa segera dilunasi. Dan itulah tersesatnya. Karena over pede itulah, kita merasa akan bisa melewati semua rintangan setelah mengambil hutang. Dan ternyata kadang kenyataan tidak seindah yang kita bayangkan. Apalagi jika kamu mengambil hutang dari pinjaman online yang bunganya sangat besar dan juga waktu pengembalian dananya sangat sebentar. Jika kalian beragama muslim, itu disebut dengan riba, dan uang yang kita terima sangat tidak berkah, dan pemakaiannya pun suka tidak jelas entah kemana habisnya. Namun pada saat waktunya pembayaran kembali ke pihak pinjol, sulitnya rezeki minta ampun, sehingga banyak banget yang merasa stres saat mendekati waktunya jatuh tempo. Kebanyakan orang yang pinjam di pinjol untuk memenuhi kebutuhan yang mendesaknya, hanya pinjaman pertama saja yang bisa memenuhi keinginannya. Namun karena rezeki jadi merasa seret setelah pinjam uang yang berbunga atau riba, jadi pada saat mau jatuh tempo akhirnya stres karena bingung mau bayar cicilan uang dari mana. Pada akhirnya disitulah jebakan pinjol dimulai. Karena merasa frustasi menghadapi jatuh tempo, alhasil jadi mencari pinjaman lain untuk melunasi cicilan hutang pinjol sebelumnya. Dan dilakukanlah segala cara supaya bisa mendapatkan uang secepatnya. Ada yang memberanikan diri untuk pinjam ke teman, ke saudara, ke orang tua, atau ke kerabat lainnya. Itu masih mending, karena kemungkinan besar hutangnya tidak berbunga. Namun, pasti mereka juga akan menagih uang yang pernah dipinjam. Dan pasti di sini ada sanksi sosial yang tentu memberatkan mental kita. Jika pinjam ke kerabat tidak dapat, alhasil malah mencari pinjaman di pinjol lainnya. Karena dipikir bahwa pinjam di pinjol ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan pinjam ke perorangan. Hanya bermodalkan KTP dan juga foto selfie juga nomor telepon, pinjaman setelah beberapa menit langsung cair. Nah, lalu setelah dana tersebut didapatkan, maka langsung dibayarkan ke pinjaman sebelumnya. Namun ternyata biasanya hanya bisa menutupi satu cicilan saja, sehingga kita menjadi punya dua cicilan pinjol dengan bunga yang sangat tinggi. Yang tadinya mau menuntaskan satu masalah, ternyata malah tambah masalah lagi karena sekarang menjadi punya dua pinjaman. Masih mending jika hanya dua pinjaman saja. Bagaimana ternyata dua pinjaman itu saat jatuh tempo malah belum terkumpul lagi dananya. Alhasil, pasti melakukan cara meminjam kembali ke pinjol lainnya. Karena kamu merasa diintimidasi dan diteror untuk segera mengembalikan dana yang sudah kamu pinjam oleh debt collector pinjaman online ini. Jika kamu tidak segera sadar, ini akan terus berlanjut sampai kamu mungkin bisa mempunyai pinjaman di berbagai aplikasi pinjaman online, baik yang legal dan juga ilegal. Nah, inilah titik salahnya. Dan disinilah harusnya kamu sadar bahwa cara yang kamu lakukan sangatlah salah. Karena kamu hanya memikirkan solusi sesaat saja, tanpa memikirkan solusi jangka panjangnya. Sampai hutang kamu bukannya berkurang, padahal setiap bulan kamu membayar cicilan. Tapi ternyata hutang malah makin bertambah banyak karena ada bunga yang semakin besar. Padahal kamu harusnya stop gali lubang tutup lubang dan berhenti memikirkan intimidasi dan juga teror dari debt collector pinjol ini. Karena itu memang tugas mereka untuk terus-menerus menagih kepada nasabahnya. Jika kamu belum mempunyai dana untuk membayarnya, lebih baik kamu lakukan gagal bayar di pinjaman online ini, supaya kamu tidak terus terjerat di pinjaman lainnya. Dan biarkan saja debt collector itu terus menghubungi kamu dengan cara meneror ataupun mengintimidasi kamu.
dan cuekin saja, tidak usah digubris. Yang terpenting, kamu sekarang tenang dulu untuk mencari dana segar, dana dari hasil kerja kamu atau dari hasil usaha kamu. Yang terpenting bukan dari hasil pinjaman lagi ya. Setelah dananya terkumpul dan kebutuhan kehidupan kamu sudah terpenuhi, baru kamu mulai cicil kembali pinjaman online-nya. Dan usahakan kamu lakukan negosiasi terlebih dahulu untuk hanya membayar pokok hutangnya saja ya. Tidak usah bayar bunga dan juga denda keterlambatannya, supaya hutang kamu juga bisa lebih ringan. Dan juga kamu jelaskan ke pihak pinjolnya bahwa kamu memang sedang tidak ada dana jika harus membayar dendanya. Lakukan negosiasinya via email ataupun juga via aplikasi resminya, karena ini untuk menghindari kamu bisa tertipu. Oke, jadi itu ya alasan kenapa kamu harus segera berhenti meminjam uang di pinjaman online, supaya kamu tidak terus-menerus terlilit hutang dan bisa segera keluar dari jeratan hutang pinjaman online yang bunganya super tinggi ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Support terus channel Info Bebas Pinjol supaya semakin banyak yang menerima manfaatnya, dan juga semakin banyak orang yang bisa bebas dari pinjaman online dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu kembali di episode selanjutnya.